Oke, halo semuanya. Hari ini saya udah ditemani dengan Nadia. Ini juga saya baru pertama banget nih ketemu dengan Nadia. Halo Nadia, salam Halo kenal. Ibu, semakin salam kenal. Jadi mungkin sedikit background story aja. Jadi kemarin waktu apa namanya di IG ya, saya kayaknya tuh Iya, pertama kali dapat DM dulu ya dari Nadia gitu iya, memperkenalkan diri betul. dan kita sempat apa namanya ngobrol-ngobrol sedikit gitu. Terus saya langsung nawarin Nadia untuk yaudah kita bikin podcast aja gitu ya. Mungkin Iya. sebelumnya mau kenalan dulu deh, Nadia mungkin boleh cerita Nadia ini siapa, aktivitasnya sekarang lagi ngapain sih? Halo semuanya, kenalin, aku Nadia. Aku baru lulus dari Universitas Bina Nusantara, Mhm, Magister Ilmu Komunikasi, Bu. Saya baru lulus itu bulan, hitungannya sebenarnya harusnya 2023 Januari. Tapi karena mhm, ada delay sedikit, jadi di wisudanya itu baru bulan Juli akhir. Dan mhm, untuk kegiatan saat ini, kebetulan saya bergabung dengan beberapa organisasi. Dia resmi dinaungi oleh ada dua, yaitu United mhm, Nations dan juga United Nations Foundation. Kalau untuk dari UN Foundation itu sendiri, saya berperan sebagai eh, mengorganisasikan atau enggak mengorganisir salah satu organisasi podcast. Jadi dia kayak berbasisnya digital media gitu, yang mhm, bernamakan seperti kayak Global Youth Storytelling and Research Lab. Dan juga dia secara resmi dinaungi juga oleh Penn State University. Dan juga untuk mhm, UN itu sendiri, saya bergabung sebagai salah satu founding member dari suatu organisasi bernamakan Dynamic Team Coalition. Dia mhm, kemarin sempat diresmikan oleh salah satu seperti forum. Jadi dia Internet Governance Forum dari UN mhm. Foundation itu sendiri. Cuman dia waktu itu posisinya rekan-rekan lagi di Kyoto, untuk saya sendiri di sini. Jadi seperti remote itu sendiri sih. Hybrid. Kalau teman-teman hybrid, kalau saya remote aja di sini. Oke, tadi menarik, boleh cerita lebih lanjut nggak? Tadi ada podcast namanya Global Youth Story Podcast atau apa tadi namanya? Ya, betul. Global Youth Storytelling and Research Lab Podcast. Jadi, dia Oke, itu itu sebenarnya apa itu? Mhm, Dia itu sebenarnya seperti pusat kayak studi gitu, Bu. Jadi dia mhm, studinya itu sebenarnya secara fisik itu nggak ada langsung tempatnya gitu sih, Bu. Nggak ada kayak seperti apa ya kantornya. Jadi dia ranahnya itu di digital, base mhm, digital gitu. Lalu sempat berkomunikasi juga dengan teman-teman, gimana nih kayaknya seru nih kalau misalkan merambah ranah lainnya juga gitu, nggak hanya di seperti studi itu sendiri doang, seperti pusat studi. Gimana kalau misalkan merambah anak-anak mudanya ini lewat podcast gitu. Karena kan podcast juga banyak banget disukai oleh anak muda zaman sekarang. Mau itu sebenarnya dari YouTube atau Spotify dan lain sebagainya. Jadi ya udahlah coba digaungi aja gitu. Nah, terus mhm. baru aktif itu sebenarnya pertengahan tahun ini sih, Bu. Tapi lagi coba untuk terus eh, apa ya dikembangkan lah. Jadi dia sebenarnya ada beberapa member itu gak hanya dari Indonesia aja. Untuk kebetulan saya sendiri dari yang ASEAN itu saya sendiri. Lalu juga ada Wow, teman-teman oke. dari Afrika, ada juga dari Timur Tengah dan masih banyak sih, Bu. Oke, wah menarik sekali nih kesibukannya Nadia ya, sangat terkait dengan kepemudaan gitu ya, youth youth activism. Nah mungkin Nadia boleh cerita sedikit nggak, kemarin tuh nge-DM saya, mungkin latar belakangnya kemarin kamu habis ikut acara apa gitu, mungkin biar bisa Oh, ngasih informasi siap. juga ke teman-teman. Oke, siap teman-teman. Jadi aku kemarin itu baru ikut sebenarnya beberapa bulan yang lalu saya dapat kayak nyari-nyari gitu di Instagram ini kayak ada salah satu program dia khusus anak muda, dan juga kebetulan saya tertarik banget sama seperti aktivitas atau enggak hal-hal yang berbau dengan ranah HAM. Dikarenakan Mhm, memang passionnya itu sendiri di salah satu di bidang HAM itu sendiri. Lalu saya mhm, coba cari, nemu ini Bu, ada salah satu inisiatif dari pihak Universitas Gadjah Mada untuk secara khususnya itu ASEAN Study Center dari Universitas Gadjah Mada itu sendiri. Terus saya coba apply karena ini juga fully funded, beasiswa juga ya Bu ya berarti ya itu.
Iya, Lalu iya. saya coba, saya apply, beberapa minggu kemudian langsung dapat notifikasi, oh yaudah nih keterima gitu, ya udah langsung kayak saya coba buat ikutin inisiatif ini, dan sejauh ini sangat menyenangkan dan juga banyak banget hal-hal yang memang sebenarnya saya mungkin cuman taunya sekelibat-sekelibat atau dari permukaannya saja, tapi setelah saya mengikuti inisiatif ini sendiri banyak banget insight baru yang saya pelajari. Jadi mungkin dulu saya mengiranya kalau untuk HAM itu seperti misalnya HAM itu sendiri saja gitu. Lalu pas saya Mhm. coba belajar lebih lanjut dengan ibu dan juga profesor-profesor lainnya, ada banyak sekali misalkan seperti di ranah lingkungan atau juga ranah-ranah yang lainnya gitu sih Bu. Jadi banyak sekali insight baru yang membuat saya seperti wah ini kayaknya untuk menyalakan api untuk diskusi lebih lanjut ini kayaknya seru banget ya Bu, karena masih banyak Mhm. banget yang harus digali itu sih gitu. Mhm. Ya, oke. Dan ini salah satu apa keuntungannya programnya juga online ya. Jadi Nadia Ya, bisa langsung gabung dari tempatnya Nadia, nggak harus di Jogja betul. gitu ya, atau nggak harus di UGM. Nah, terus apa nih yang akhirnya membuat Nadia ngirim DM ke saya gitu waktu itu? Apakah Saya ada coba burning questions yang kamu miliki setelah nonton video saya? karena kan waktu itu kalau yang ada dua ibu ya, jadi dia ada yang Mm-mm. Zoom, terus juga ada yang dari apa namanya fokus UGM. Nah kalau yang dari yang Mm-mm. itu kan disampaikannya lewat fokus UGM ya Bu ya. Terus pas saya Ya. coba lihat, wah ini menarik banget nih, karena HAM ini maksudnya digalinya dari pembahasan ibu itu dari sisi lingkungan, dan lingkungan itu sendiri sebenarnya pas saya coba lihat ada beberapa bahasan yang sebenarnya nggak hanya lingkungan tapi lebih dalam lagi gitu dari sisi lingkungan, misalnya kayak perlawanan atau enggak gimana salah satu ada tokoh yang perempuan yang dimana dia melindungi wilayahnya itu, tapi dia ada beberapa nilai-nilai yang apa ya seperti ditegakkan gitu di dalam dirinya, dan itu kan value itu sendiri apa ya berarti dia tidak hanya digaungkannya itu benar-benar dari dalam diri sendiri gitu. Jadi gimana dia menggaungkan itu dan juga ke pihak-pihak yang lain, lalu juga menyelamatkan wilayahnya dia juga dan juga negaranya itu sendiri sih Bu. Terus habis itu pas saya coba lihat, wah ini saya pengen tahu lebih lanjut nih Bu. Ini gimana ya kalau misalkan saya ada banyak pertanyaan di kepala saya, cuman ada beberapa yang saya Mhm. beritahu dulu ke ibu lewat DM, saya cari waktu Mhm. ada Mhm. Instagram ibu ya kalau nggak salah di akhir pembahasan, terus saya uh, coba reach out ke ibu, terus Mhm. setelah saya melihat kayak wah ini seru banget nih kayaknya, kalau saya pertama-tama pasti saya mengucapkan terima kasih banyak Bu atas ilmunya, insight-nya dan juga lain sebagainya, terima kasih, dan juga penjelasannya, pemaparannya bagus sekali dan juga sangat-sangat impresif. Lalu saya coba kemudian menanyakan beberapa pertanyaan kepada ibu itu sendiri, karena saya berpikir bahwa kalau misalkan saya ingin mengetahui suatu hal, saya tidak bisa hanya mengandalkan diri saya gitu sendiri Bu. Jadi saya harus membangun komunikasi dan juga debat dan juga mendapatkan insight dari memang yang pihak yang memang profesional di bidangnya, terutama ya untuk ibu sendiri itu kan juga HAM, juga ada banyak sekali HI dan lain sebagainya gitu sih Bu. Oke, makasih Nadia. Mungkin untuk sedikit backstory ya buat teman-teman yang tadi diceritain Nadia, ada sosok tokoh perempuan itu kalau nggak salah yang Mama Aleta Baun ya mungkin ya, Ya, yang ya, cerita Mama Aleta ya. Heeh, heeh. Jadi di salah satu video itu saya menceritakan berbagai definisi mengenai sustainability, tidak hanya dari sudut pandang organisasi internasional, tapi juga sudut pandang corporations gitu ya, perusahaan besar, dan juga sudut pandang komunitas. Salah satunya saya juga suka dengan definisinya Mama Aleta ya, tentang bagaimana kita memahami hubungan manusia dengan lingkungan gitu kan. Mama Aleta bilang ya bumi itu daging kita, lalu air itu adalah darah kita, hutan itu adalah rambut kita. Jadi kalau ada satu aja yang rusak, maka itu sebenarnya membuat kita hidupnya semakin cacat gitu ya, atau paralyzed gitu sih. Oke, terus boleh di-share nggak Nadia, apa sih kira-kira yang membuat Nadia tuh pengen diskusi lebih lanjut, atau pertanyaan-pertanyaan apa sih yang ingin Nadia diskusikan nih sekarang? Sebenarnya kenapa saya ingin diskusi lebih lanjut karena Mm-mm. sejujurnya saya gimana ya, walaupun ada beberapa
sumber yang saya baca atau Mm-mm. misalnya beberapa pemahaman dan juga pemaparan yang saya dapatkan dari setelah setelah saya belajar dari kampus dan juga lain sebagainya atau dari buku. Tapi secara pribadi saya merasa saya masih ingin tahu gitu loh. Jadi masih ada banyak banget sebenarnya hal yang saya belum tahu. Mm-mm. Walaupun tahu pun saya yakin sebenarnya masih banyak sekali hal-hal yang saya bisa uh, deep dive gitu Bu, ke dalamnya. Dan dengan melakukan atau melaksanakan diskusi dan juga interaksi dengan ibu, saya percaya uh, dari diskusi intergenerasi dan juga Mhm. dari ibu sendiri sebagai salah satu pihak yang memang profesional dalam bidang ini, juga saya yakin saya bisa memberikan seperti apa ya, manfaat dan juga munculkan inisiasi atau enggak inisiatif itu sendiri ke teman-teman saya, anak-anak muda juga gitu Bu. Jadi saya Mm-mm. ingin untuk menggaungkan apa yang saya dapatkan bukan hanya untuk saya aja, karena kalau misalkan saya mendapatkan pemahaman lalu saya simpan di dalam kepala saya sendiri atau tidak saya bagikan ke teman-teman atau inisiatifnya itu tidak saya coba sebarkan ke teman-teman, saya rasa itu akan uh, uh, akan jauh lebih baik kalau misalkan saya bantu sebarkan gitu buku teman-teman. Dan juga sebenarnya banyak pelajaran yang saya ingin orang-orang di luar sana maupun dilakukan uh, secara langsung ataupun tidak langsung, namun akan lebih baik mungkin secara tidak langsung ya Bu ya, karena juga banyak banget sekali orang-orang yang anak-anak muda zaman sekarang yang menggunakan platform digital. Lalu saya Mhm. coba untuk saya ingin sekali mereka semua di luar sana untuk mendapatkan ilmu atau juga insight dengan seperti apa yang saya dapatkan gitu Bu sebelumnya gitu. Jadi Mhm. Mhm. beruntun gitu Bu, tidak hanya saya tapi saya juga mau ada yang saya bagikan dan juga orang lain itu tahu sendiri sih Bu. Oke, kemarin itu seingat saya ya di video saya itu saya sempat ngasih pertanyaan. Cuma memang karena ini model kelasnya itu recorded, jadi sayangnya kita minim interaksi ya. Jadi saya juga hanya bisa merekam materi saya dan saya nggak tahu, nggak bisa membaca apa ya ekspresi ke apa dan apa mungkin kesan-kesan dari teman-teman saat saya memberikan materi ya itu memang salah satu ini apa ya kekurangannya gitu ya dari program yang recorded. Karena memang lebih enak kalau bicara ini tuh interaktif ya kita bisa tanya jawab gitu ya. Nah kemarin tuh seingat saya di satu slide saya itu saya sempat memberikan pertanyaan sih tapi saya nggak dengar jawabannya. Yang pertama itu tentang ini, apa sih makna atau definisi dari sustainability untuk teman-teman gitu ya. Terus pertanyaan kedua itu menurut teman-teman, karena kita waktu itu bicaranya tentang kawasan Asia Tenggara ya. Saya bertanya, menurut teman-teman dari skala 1 sampai 10, seberapa sustainable kawasan Asia Tenggara? Nadia mau nggak share berkenan menjawab dua pertanyaan itu di sini? Mungkin yang pertama dulu kali ya Bu ya. Ya, Bu, ya, boleh. benar-benar nggak Bu tadi pertanyaan yang diulang, maaf Bu. Apa makna sustainability buat Nadia? Berkelanjutan untuk saya Bu ya. Sebenarnya makna berkelanjutan ini sendiri kan dia sebenarnya mempayungi banyak sekali ranah dan juga cakupan di bawahnya Bu. Jadi mungkin berkelanjutan itu sendiri tidak hanya dalam ranah lingkungan saja, namun juga bagaimana seperti governance itu sendiri berkelanjutan, lalu juga mungkin di ranah lain sebagainya, HAM dan juga politik atau mungkin yang lainnya gitu Bu. Dan menurut saya keberlanjutan itu sendiri bagaimana uh, masyarakat dan juga seluruh pihak yang terkait, stakeholders itu sendiri, bisa memberikan suatu strategi atau seperti ruang dalam melakukan apa ya Bu, seperti governance itu sendiri, dan juga bagaimana pihak-pihak itu berinteraksi di dalamnya dan juga menciptakan adanya suatu ide atau seperti breakthrough inovasi itu sendiri, namun dia bisa memberikan dampak dalam jangka panjang untuk generasi-generasi selanjutnya gitu Bu. Jadi sebenarnya kalau saya melihat sendiri berkelanjutan sebenarnya tidak hanya mungkin membicarakan dalam waktu 10 tahun, 2 tahun, tapi juga untuk generasi-generasi selanjutnya mungkin 30 atau mungkin 40 tahun lagi itu sendiri sih Bu. Tanpa harus
merusak atau seperti ya mungkin merusak suatu tatanan yang ada sekarang, atau mungkin tidak perlu merusak lingkungan yang ada sekarang itu sih Bu. Jadi memang harus di banyak pertimbangan di dalamnya yang harus dibicarakan dalam ruang yang terbuka dan juga transparansi yang besar itu sendiri sih Bu. Kalau menurut tadi seperti itu. Oke, menarik. Kalau benang merah yang saya tangkap kan berarti menurut Nadia sustainability atau keberlanjutan itu terkait dengan tata kelola, bagaimana kita mengelola sumber daya atau mengelola apa ya, membuat kebijakan untuk mendistribusikan sumber daya itu, gitu kan. Saya kira ini sangat terkait dengan sekarang tuh juga menurut saya yang setidaknya yang saya ikuti gitu di diskusi-diskusi ilmiah mengenai tata kelola atau governance itu tuh sekarang lagi banyak diskusi mengenai anticipatory governance gitu ya. Maksudnya bagaimana tata kelola atau ketika kita membuat kebijakan itu sudah mempertimbangkan berbagai faktor, sudah mengantisipasi berbagai faktor. Mungkin perbedaannya kalau zaman dulu, ya mungkin 10-20 tahun yang lalu, governance itu kan masih levelnya yang apa ya, bicaranya mungkin multi level governance, bagaimana membuat tata kelola suatu negara atau tata kelola dunia itu melibatkan berbagai pihak. Nah, saya kira sekarang kalau kaitannya dengan sustainability, itu isunya semakin didorong nih, jangan hanya melibatkan berbagai pihak, tapi kalau bisa kita juga melibatkan yang sekarang dan yang di masa depan gitu. Kalau yang anggaplah orang-orang yang akan lahir orang-orang yang akan terkena dampak 20-30 tahun lagi belum pada lahir gitu kan. Mungkin suatu hari akan menjadi generasinya setelah Nadia gitu kan. Nah, mereka kan otomatis kalau di framework multi-level governance, mereka belum punya suara, belum lahir gitu. Gimana cara kita mengikut sertakan mereka gitu kan. Nah, tapi kalau di konsep anticipatory governance itu kita juga berpikir bagaimana mempertimbangkan hal-hal yang akan terjadi seperti yang Nadia sampaikan 20 tahun lagi, 50 tahun lagi itu sudah kita pikirkan dari sekarang. Nah, itu yang namanya anticipatory governance sih. Saya nggak tahu kalau Nadia berminat gitu ya, ada banyak banget ya diskusi tentang anticipatory governance, bagaimana kita mengelola apa kebijakan yang bersifat antisipatif itu. Nah, terus pertanyaan kedua nih, dari skala 1 sampai 10, seberapa sustainable menurutmu kawasan Asia Tenggara? Seberapa sustainable? Be honest. Okay. I'm going to be honest with this. Sejauh yang saya observasi mungkin ya Bu ya, saya observasi, saya baca dan saya lihat dari berita, jujur 6,5. 6,5, oke. Kenapa 6,5? Apa yang membuatmu, kalau dari saya 6,5 itu sedikit lebih optimis ya, sedikit di atas rata-rata itu 5. Kenapa 6,5? Berarti di atas rata-rata ya Bu ya, karena optimisnya mungkin 5 ya Bu ya, rata-rata dari banyak lihat. Iya, ragu-ragunya kan 5 kan, 1 Oh iya, sampai 10. tengah-tengah kalau milihnya Bu ya. Karena kenapa 6,5 sebenarnya jujur kalau dari penilaian saya 6,5 itu cukup kecil. Cukup kecil karena seperti yang kita bisa lihat mungkin kalau dari sisi lingkungannya Bu ya, sustainable mungkin sekarang semua pihak bisa melihat gimana keadaan yang lagi kita alami saat ini di masa terkini, kayak gimana yang kita rasain. Contohnya. Contohnya kegersangan, panasan di sini Bu. Dan juga itu kan sebenarnya dampak dari ini ya Bu, mungkin global warming ya pasti, tapi juga dari bagaimana pihak-pihak terkait itu mengambil tindakan sestrategis mungkin untuk mencegah atau mungkin mengelola bagaimana keberlanjutan terkait lingkungan, mungkin Bu di sini terkait lingkungan itu sendiri untuk diantisipasi. Namun seperti yang sudah kita rasakan juga sekarang, yang terakhir saya lihat sini suhu Jakarta mungkin sekitar 34, 37, Surabaya 42, wah itu panas sekali Bu, dan juga itu kan dampaknya banyak sekali ya Bu untuk para pekerja di luar sana, atau mungkin juga bagaimana
sumber daya kita di luar sana itu jadi pengelolaannya jadi mulai agak chaos gitu ya Bu ya. Jadi masih Mhm. banyak hal-hal yang menurut saya harus diperbaikin. Mungkin kalau misalkan dibilang terlambat atau tidak, sedikit terlambat kalau jujur untuk menurut saya Bu, karena sekarang udah terjadinya ke kita juga udah cukup parah mungkin kalau saya bisa bilang. Namun bukan berarti nggak bisa ditanganin gitu sih Bu. Tapi memang untuk penanganannya menurut saya sendiri, menurut saya pribadi, memang harus cukup lebih intens dan juga pengambilan keputusannya dan juga bagaimana pihak-pihak itu sendiri melakukan atau merencanakan strategi ke depannya itu benar-benar harus melibatkan pihak-pihak tidak hanya di beberapa misalnya kelompok tertentu itu tidak bisa sih. Kalau menurut saya memang harus kalau sudah keadaannya seperti ini memang harus merangkul semua pihak yang ada di masyarakat itu sendiri mungkin kayak seperti misalnya ide-ide atau terobosan yang dikeluarkan oleh masyarakat entah di berbagai wilayah itu sebenarnya harus lebih digandeng lalu juga harus Mhm. digaungkan harus memasuki tahap eksekusi dan lain sebagainya itu sendiri sih Bu. Jadi memang harus Mhm. memeluk banyak inovasi-inovasi dari masyarakat itu sendiri. Jadi tidak bisa hanya mengambil strategi atau keputusannya itu dari beberapa pihak dan itu saja itu kalau menurut saya tidak akan efektif sih Bu. Oke. Nah, apakah itu terkait dengan tadi ya programnya Nadia untuk membuat podcast itu? Apakah salah satu agendanya untuk membuat apa diskusi atau perdebatan tentang sustainability makin melibatkan berbagai pihak atau gimana sih? Apa Untuk rencana Nadia untuk podcastnya Nadia ini? rencana saya pribadi untuk podcast itu sebenarnya bukan rencana pribadi sih Bu. Mungkin ada dua ya di kalau dibagi. Mungkin kalau rencana pribadi saya jujur ingin sekali teman-teman di luar sana siapapun itu dari manapun itu pokoknya suara yang mereka didengarkan dan juga inovasi strategi-strategi yang mereka punya yang mungkin selama ini hanya terpendam di dalam pikirannya saja atau kepalanya saja saya ingin sekali semua itu dikeluarkan dan juga digaungkan lebih kuat lagi itu Bu. Nah salah satu caranya dengan podcast. Kalau untuk tujuan bersamanya dari organisasi atau kelompok itu sendiri pasti ingin bagaimana suara anak muda itu didengarkan dan lain sebagainya untuk menciptakan suatu lingkungan digital atau juga organisasi itu sendiri bisa bersinergi dengan baik lalu juga bisa memberikan dampak yang baik ke depannya. Tapi kalau menurut saya sendiri ya itu sangat penting, krusial, tapi bagaimana jalannya, strateginya. Kalau misalkan berbicara tujuan, mungkin menurut saya ada banyak sekali masyarakat di dunia ini yang membicarakan saya ingin memiliki tujuan A, B, C, D, E. Tapi sebenarnya itu sendiri tidak akan jalan kalau misalnya strateginya, dinamika seperti uh, komunikasi, dinamika bagaimana berinteraksi, interpersonal dari pihak ke pihak itu sendiri tidak Mhm. jalan. Itu menurut saya hanya terlibat saja gitu sih Bu. Gitu. Yang penting Mhm. kayak kalau untuk berkelanjutan itu sendiri yang pastinya ya tentu saya ingin ada berkelanjutan di dalam podcast ini bagaimana nanti ke depannya mungkin anggota di organisasi saya itu sendiri bisa memberikan dampak yang lebih luas lagi ke pihak-pihak misalnya di negaranya mereka, lalu juga bisa menggaungkan apa yang mereka miliki dan juga memberikan kontribusi baik ke lingkungannya mereka itu sendiri sih Bu. Namun kalau misalkan dalam cakupan digital menurut saya tidak hanya sebatas itu saja. Jadi dia bisa seperti membuka cakrawala baru, memberi seperti tangga untuk bagaimana seluruh pihak mau anak muda, mau generasi yang sebelumnya itu sendiri untuk mencapai suatu tujuan yang uh, semoga bisa terrealisasikan dengan baik itu sih Bu. Oke, mudah-mudahan nih ya podcastnya Nadia tadi bisa
tetap berkembang gitu. Ini menjadi salah satu bentuk aktivisme yang Nadia lakukan gitu ya. Mungkin nanti Nadia bisa membuat podcastnya dengan bahasa Nadia yang mungkin lebih apa ya, lebih mudah dicerna oleh teman-teman seangkatan gitu kan, atau teman-teman satu generasi dibandingkan dibandingkan kalau saya kan mungkin metodenya masih kuliah gitu ya, ngasihnya banyak teori nggak begitu banyak ceritanya. Nah itu menarik sih. Terima kasih Ibu, semoga Oke. podcastnya Ibu juga selalu sukses dan juga memberikan pasti ada banyak sekali dampak positif ke masyarakat di luar sana, anak muda dan juga lain sebagainya. Karena sangat menarik Oke. gitu sebuah pembahasan dari Ibu sendiri. Sangat-sangat impresif kalau saya dengar juga setelah dari AGIAP itu sendiri. Oke, makasih Kak. Bagi ini dong Nadia, kalau boleh aku minta tips gitu dong. Menurutmu kalau aku bikin konten atau Aduh, apa ya, ada ide nggak dari Nadia, Bu, bikin kayak gini Bu? Gitu. Saya pengen banget sih bisa dapat masukan ya dari Nadia ataupun teman-teman yang nggak hmm, apa-apa loh, ini aja, feel free aja, nggak ada jawaban salah. karena saya sendiri juga sebenarnya masih mulai juga kan, Bu, masih memulai Mm-mm, mm-mm, tambah podcast ini sendiri gitu. Baru mm-mm, baru pertengahan tahun kemarin, tapi mungkin dari sedikit banyaknya yang eh, saya komunikasikan dengan teman-teman di organisasi rekan-rekan itu mungkin em, apa ya Bu ya, mungkin bukan hanya satu pihak aja, mungkin untuk banyak pihak yang mau juga mulai podcast kayak saya dan juga mm-mm, dan juga ibu yang udah bagus juga Bu podcastnya, saya jujur bagus banget podcastnya. Lebih ini sih Bu, merangkul anak-anak muda, jadi karena itu generasi selanjutnya juga, jadi eh, mm-mm, mm-mm, seperti pikirannya dan juga suaranya jadi lebih didengarkan. Jadi kalau misalkan mm-mm, mungkin di luar sana ada banyak pihak yang mungkin merangkulnya memang fokusnya Bu ya untuk pihak-pihak yang sudah profesional dan juga lain sebagainya. Tapi saya rasa bener. akan jauh sangat lebih baik lagi kalau misalkan merambahnya itu lebih banyak lagi sih Bu. Memeluknya lebih besar gitu maksudnya kapasitasnya seperti anak muda sendiri. Itu Waduh, menarik itu banget. Makasih pembahasan ya Nadia. Itu yang memang sedang saya pikirkan sekarang sih ya. Kebetulan kan memang juga yang saya baru merintis podcast ini gitu ya, dan mulai agak stuck juga sih bikin konten apa lagi ya temanya. Kemarin kan sempat bikin kamus apa istilah-istilah HI, terus sempat bikin share tentang penelitian. Cuman memang salah satu yang saya pikirkan tuh juga iya ya, mungkin perlu banyak ngobrol juga gitu ya dengan teman-teman mahasiswa gitu, karena ada beberapa hal yang saya kira tuh teman-teman mahasiswa sudah punya pemikirannya, bahkan pemikirannya mungkin nggak sering di-share di kuliah kali ya, atau di kelas, karena mungkin kan kalau kelas itu saya menyadari kalau di kelas itu suasananya sangat apa ya, mungkin kalau boleh dibilang diskusinya hanya satu arah gitu ya. Kalau misalnya saya nanya ada yang punya pertanyaan ya biasanya sih paling yang nanya itu lagi yang aktif-aktif lagi yang udah biasa, yang udah pede mungkin ya nanya di kelas gitu depan teman-temannya. Tapi sebenarnya saya tuh penasaran, pengen juga gitu ngobrol sama yang jarang jarang nongol di kelas, bukan jarang nongol secara fisik ya, tapi kayak jarang diskusi, jarang bertanya. Saya pengen juga sih dengar sudut pandangnya gitu ya. Makasih ya Nadia, itu ngasih saya sedikit ini ya, insight ya. Oke. Buat ngajak lebih banyak ini mahasiswa. Kalau ada ya. teman-teman Nadia juga nanti kalau mau collab juga feel free ya tuh let me know. Aku juga pengennya bisa ngobrol dengan lebih banyak orang juga sih. Nanti Sip, nanti sip. kolaborasi Bu. Udah, ini semoga dilancarkan nanti podcast. Amin, sama-sama ya. Karena Senang banget sih ini. Ya, gimana karena gimana? ini sih, Bu, saya juga berpikir yang sama juga dengan Ibu, kalau misalkan apa ya, pasti setiap individu itu punya caranya mereka masing-masing untuk mengekspresikan suara itu sendiri. Mungkin banyak yang misalnya dari setiap kali diskusi aktif atau lain sebagainya gitu Bu. Tapi ada Mhm. beberapa pihak atau mungkin di luar sana dengan cara mengekspresikan itu mungkin lewat menulis atau seperti apa gitu Bu. Jadi lebih idenya lebih ditonjolkan lewat tulisan atau mungkin juga hal lain sebagainya gitu Bu. Dan menurut saya salah satu strategi yang paling aktif itu
dengan cara merangkul mereka secara interpersonal. Itu mungkin Mhm. kalau saya yang pelajari ya Bu ya, mungkin sedikit banyaknya itu sih Bu. Dengan merangkul mereka secara interpersonal, berbicara eh, mata ke mata, lalu juga mungkin pertama bisa seperti apa ya Bu, menggali bagaimana keadaan mereka sekarang, atau misalnya apakah ada sesuatu yang ingin mereka sampaikan dan lain sebagainya, lalu juga di situ bisa nanti lama-lama timbul rasa keakraban itu sendiri, lalu juga ada rasa harmonis. Nah, nanti dari situ mereka bisa mengekspresikannya itu lewat cara yang berbeda, mungkin lewat berbicara dan lain juga dan sebagainya. Mhm. Dan sering Benar-benar tadi ya. banget ide-ide apa ya, mahasiswa atau juga orang-orang di luar sana yang mungkin uh, mereka secara lisan itu kurang nyaman atau mungkin lebih nyaman secara tertulis, tapi saya yakin ide-idenya mereka itu tidak kalah apa ya Bu, tidak kalah bagus, tidak kalah impresif juga dengan yang sering speak up itu sih Bu. Mhm. Berdasarkan yang saya lihat. Oke, benar menarik sih itu ya interpersonal. Terus kalau misalnya dengan tadi pendekatan ngobrol itu kan juga bisa tuker sudut pandang ya gitu kan. Semua orang pasti punya pengalamannya masing-masing karena itu yang kita ingin share, ingin bagi gitu ya. Menarik sih. Eh, Oke, Nadia, aku pikir ini menarik ya obrolannya. Makasih banyak waktunya Nadia udah bersedia collab. Sukses buat podcastnya, storytelling gitu ya. Sekarang tuh kayaknya memang podcast yang rame tuh yang storytelling, tapi kebanyakan storytellingnya yang horor gitu kan ya, atau yang Ya, storytelling ya. lucu, komedi. Iya. Nanti mungkin di mix ya Bu ya. Jadi nanti serius tiba-tiba kayak yang jadi kayak komedi atau enggak masukin ranah-ranah lain gitu di tengah-tengahnya. Jadi lebih hidup gitu ininya, apa namanya, bercanda. Benar-benar, Seru juga benar-benar menarik. untuk random. Ya, kadang kan ngobrol udah santai aja ngobrol gitu kan. Oke, ini aku akhiri dulu podcastnya. Terima kasih banyak ya, Nadia. Mudah-mudahan nanti Sama ini. bisa collab lagi. Sampai jumpa Amin. lagi. Dadah.